Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita pada hari ini dapat bernafas, ya. Kita pada hari ini dapat berada di tempat yang mulia ini, di Zawiyah Zikir Al-Kasyaf ini. Ini adalah karena pinjaman wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang ada adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat, kita bisa menghirup nafas, kita bisa mendengar, kita bisa merasa, kita bisa melangkah, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa melakukan apapun. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa sehat walafiat. Maka jangan pernah berhenti zikir sampai kapanpun. Jangan pernah berhenti zikir sampai kalian dikubur, sampai kalian menghembuskan nafas terakhir. Jangan pernah lupa, jangan pernah berhenti. Don't stop zikir to Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adik-adik sekalian, hari ini ayahmu akan berbicara tentang pendidikan, ya. Banyak orang di dunia ini belajar tetapi dia tidak paham tentang pendidikan, karena dia tidak paham tentang filsafat pendidikan. Banyak orang yang mungkin melakukan sekolah setiap hari, kuliah setiap hari, barangkali beraktivitas pendidikan setiap hari, tapi dia tidak tahu apa itu pendidikan, ya. What is education? Mereka tidak tahu, tidak paham apa itu arti daripada pendidikan. What the philosophy of education? Mereka tidak ngerti. Kalian santri Al-Kasyaf harus paham, ya. Harus ngerti betul untuk apa kita belajar, untuk apa kita sekolah, untuk apa kita pesantren, untuk apa kita kuliah. Karena kalau tidak tahu, kita tidak akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, ya. Adik-adik sekalian, bahwa inti atau the essential of education in Islamic education, di dalam pendidikan Islam adalah, menurut Al-Ghazali, adalah mencapai kesempurnaan jiwa dan raga, ya, untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersyukur kepadanya. Jadi ketika kita disebut berhasil, pendidikan berhasil, kalau kalian benar-benar bisa beribadah dengan baik, kalau kalian bisa santun dengan baik, kalau kalian bisa sehat dengan baik, bisa mandiri hidupnya, bisa bermanfaat hidupnya, bisa berkarya di dalam hidupnya, dan bisa berbakti. Itu inti daripada pendidikan, ya. Jangan sampai kalian sekolah tiap hari tapi kalian tidak paham apa itu sekolah, ya. Jangan sampai kalian tiap hari belajar tapi kalian tidak tahu apa itu belajar, apa itu yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, ini yang harus kita ketahui pada hari ini. Pendidikan bukan sekedar rutinitas, ya. Pendidikan bukan sekedar melaksanakan ritual-ritual modern, bukan. Tapi pendidikan itu adalah untuk mencapai kesempurnaan. Pak Cokro Aminoto bilang, pendidikan itu agar menuju kepada kemerdekaan sejati, baik jiwa, raga, untuk membebaskan kita dari sesuatu yang musyrik kepada tauhid.
Itu namanya arti pendidikan menurut Bapak nasional kita, yaitu Bapak Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya. Nah, adik-adik sekalian, jangan sampai ketika kita nanti belajar, kita tidak tahu apa makna belajar dan untuk apa kita belajar. Sehingga ketika mereka beres sekolah, mereka tidak tahu apa-apa. Ketika mereka beres belajar, mereka tidak tahu apa-apa. Udah SMA terus kemudian mereka tidak tahu visinya apa. Sudah kuliah tidak tahu visinya apa. Sudah sekolah S1, S2, S3 tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu karena tidak memahami what the meaning of education. Ya, makanya kita harus paham. Pendidikan, sekali lagi ayah bilang, bukan sekedar ritual dalam tanda petik belaka. Sekolah bukan sekedar sekolah, tapi sekolah kamu harus ada yang dituju, ya, yaitu supaya kamu mencapai kemerdekaan sejati, yaitu supaya kamu menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adik-adik sekalian, maka untuk mencapai itu ada beberapa kurikulum, ya, baik kurikulum nasional maupun kurikulum lokal, ya. Di Indonesia ada juga kurikulum yang dibuat oleh Kemendikbud, ada juga yang dibuat oleh Kemenak, ya. Dan kita juga Pesantren Al-Kasab ingin berkontribusi untuk negara ini, ya, untuk negara Indonesia ini dengan membuat kurikulum lokal yang lebih konsentrasi kepada karakter, ya. Karena karakter itu penting. Kemarin ayah sudah bilang ASA. Jangan sampai kamu hilang ASA dalam hidup. Jangan hilang asa dalam hidup, ya. Apa itu asa? Yang pertama adalah agama, ya. Kalau kamu tidak akan sukses, you will blind, kamu akan buta kalau kamu tidak beragama dengan baik, ya. Yang kedua adalah skill, ya, atau wawasan atau knowledge, ya. Kamu beragamanya bagus tetapi skillnya kurang, maka kamu akan kesulitan di dalam melaksanakan ayat Allah, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia kita hasanah, di akhirat kita harus hasanah. Hasanah itu perlu skill, hasanah itu perlu knowledge, ya. You know knowledge. Hasanah perlu pengetahuan, perlu skill, perlu etos kerja. Dan yang ketiga yaitu bahwa hasanah itu, atau yang ketiga, untuk mencapai kesuksesan itu kita perlu yang namanya attitude atau akhlak, ya. Sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, seluar biasa apapun kamu, sejenius apapun kamu, kalau kamu tidak berakhlak, kamu gagal, ya. Karena yang namanya pengetahuan, yang namanya hidup ini perlu yang namanya akhlak. Jangan sampai jadi santri yang gak ada akhlak. Jangan sampai menjadi manusia Indonesia yang tidak punya akhlak. Jangan sampai menjadi orang-orang Indonesia yang tidak beradab. Kami budaya Timur adalah budaya yang beradab. Kita, eksistensi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beradab. Maka kalian harus beradab sampai kapanpun, ya. Kita harus bisa melaksanakan falsafatul adabiyah, ya. Benar-benar beradab di dalam hidup ini, karena itu adalah ukuran keberhasilan menjadi manusia, ya. Betapa banyak sekali pemikiran dari filsuf Yunani, Aristoteles, ya, dari Plato, Socrates, ya, Pythagoras dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa inti pendidikan adalah untuk menjadikan manusia sebagai manusia, ya. Manusia yang menjadi manusia itu apa? Manusia sebagai manusia itu kami susun menjadi S2 MB3, ya. Apa? S2 MB3. Ulang lagi, S2 MB3, ya. Tolong ehonya kecilin, jangan ada eho, ya.
S2 MP3. Yang pertama adalah santun budi bahasanya. Ya. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang tidak santun. Kami mengajarkan kepada kalian agar santun. Ini adalah budaya bangsa. Ini adalah budaya Indonesia. Ini adalah budaya nenek moyang kita, yaitu santun terhadap sesama. Santun budi pekertinya, santun budi bahasanya. Tidak boleh kalian mengatakan kata-kata yang kasar di pesantren ini, di luar, dimanapun. Kalian adalah santun. Kesantunan menjadikan kalian terhormat. Ya, tidak boleh kalian bahasanya tidak santun kepada orang tua, kepada sesama, kepada yang di bawah kalian. Kalian harus benar-benar santun bahasanya. Jangan sampai malu untuk kalian berkata punten, permisi, excuse me, pardon me. Kalian jangan sampai malu. Ini yang harus kita bangun kembali, budaya-budaya yang baik dari bangsa Indonesia. Ya, kamu ngerti semuanya? Ngerti semuanya anak-anak? Ya, kalian harus benar-benar berbudaya. Lihat, dari baju, dari apapun juga kalian harus berbudaya. Kalian harus santun. Ya, kalian harus benar-benar sesuai dengan norma-norma yang benar. Ya, itu adalah yang pertama, santun budi bahasanya. Ya, santun terhadap orang tua. Nggak boleh dalam Al-Quran bilang ah. Ya, ufin itu nggak boleh. Ya, disuruh siap laksanakan. Ya, kecuali disuruh hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya, mencuri, berzina dan sebagainya itu tidak boleh. Tapi kalau disuruh selama itu kebaikan, membeli cengek misalnya, membeli jengkol dan sebagainya, kalian lakukan saja. Ya, harus siap laksanakan. Tidak ada kata nanti aja dan sebagainya, tidak ada. Ya, kalian juga harus santun terhadap guru. Jangan sampai menjadi murid yang tidak beradab, tidak santun. Salam, ya. Bagaimana senyum sapa, ya. Kalau orang-orang mungkin orang Korea Selatan itu kalau misalnya di hotel-hotel itu bilangnya Hermes. Coba bilang semua, Hermes. Hermes. Senyum, ya. 7 cm ke belakang, 7 cm ke kiri dan 7 cm ke kanan, ya. Siap, 1 2 3. Hermes. Coba Hermes. 1 2 3. Hermes. Pasti senyum, ya. Atau assalamualaikum, cheese dan sebagainya, ya. Kita harus belajar untuk senyum kepada siapapun. Senyum, salam, assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, ya. Salam sejahtera dan sebagainya. Kita juga harus santun kepada orang yang lain, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sehat jiwa dan raganya. Mengapa ada zikir di Al-Kahf? Supaya kamu sehat jiwanya. Ya, mengapa ada di Al-Kahf ini makanan-makanan harus sehat biar kamu mikirnya bagus, biar kamu otaknya bagus. Walaupun kita kekurangan, kita akan berusaha. Walaupun makanan kita sederhana, tapi kalian harus memakan makanan sehat. Kurangi, bahkan hindari makanan-makanan yang membuat kamu sakit di masa depan. Ya, kurangi makanan gula-gulaan, minuman-minuman yang mengandung gula yang tinggi. Itu kamu kurangi. Makanan-makanan yang barangkali bisa memasa depan kamu bisa rusak, ya. Pedas-pedas banget sampai merusak perut kamu. Buat apa kamu kalau menyusahkan diri di kemudian hari? Enaknya cuma 5 menit, tapi menderitanya seumur hidup. Makanya kamu hati-hati dengan makanan. Ya, semuanya sikapnya tegap. Ya, mujahid, ya, seorang anak bangsa, pemuda Indonesia, ya, harapan Indonesia, anak muda, generasi muda Indonesia harus sehat. Kita harus mencintai bangsa ini dengan baik, ya. Harus menjadi teladan di bangsa ini ke depan, ya. Yang kedua tadi, ayah sudah disebutkan kesimpulannya, kamu harus sehat jiwa dan raganya. Jiwanya harus sehat, yaitu dengan melaksanakan spiritual keislaman, ya, karena kalian di pesantren, ya. Raganya kamu harus sehat,
kamu harus makanannya, larinya, fisiknya, kalian harus benar-benar kuat, ya. Kalau tidak ada yang ngantuk, karena kita sekarang sehat jiwa dan raganya. Ingat, jam tidur kalian harus benar. Ketika kalian salah jam tidur, maka disitulah kerusakan-kerusakan, kegagalan-kegagalan akan dimulai. Maka di Jepang itu ada namanya sebuah dinas yang atau organisasi yang mengurus masalah tidur. Di Amerika juga ada, ya, karena pentingnya tidur. Makanya aqimi sholata liduluki syamsi la ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bi nafilatalak. Bagaimana kamu akan tahajud kalau kamu tidak bisa mengatur jadwal tidur, ya? Makanya seorang anak bangsa ini harus bisa melaksanakan jadwal tidur dengan baik, ya. Tidak ada main game di Al-Kasab, ya. Kecuali Sabtu Minggu kalian boleh, ya. Itu juga sebentar, ya. Baik, yang ketiga, yang pertama adalah santun budi, yang kedua adalah sehat jiwa raganya, dan yang ketiga adalah mandiri hidupnya. Apa? Mandiri hidupnya. Hidup kita mandiri. Keluarga kita harus mandiri, pesantren kita harus mandiri, bangsa kita harus mandiri. Kita kehilangan kemandirian karena kita tidak tahu makna dari pendidikan. Kalian harus bisa mandiri, kalian harus bisa berdikari, begitu kata Insinyur Soekarno, ya. Kalian harus bisa mempunyai kekuatan berdiri di atas kaki sendiri. Begitu ketika para ulama Islam mengatakan seperti itu, ya. Maka kita harus berdiri di atas kaki sendiri, belajar. Maka di Al-Kasab kami menyediakan ada produksi sabun bermacam-macam, ada 40 sabun, ada sampo, ya. Ada sabun cuci muka, cuci kaki, ya, ada sabun mandi, ada sabun semua, ada sabun madu dan sebagainya, biar kamu bisa. Ada hidroponik biar kalian bisa mandiri ke depan, ya. Ada juga tempe, ada juga pabrik-pabrik lainnya agar mendukung supaya kamu belajar hidup mandiri. Ya, kelak kalian jangan sampai menyusahkan orang lain. Karena arti dari pendidikan itu jangan sampai kalian menyusahkan orang lain. Karena kalau menyusahkan orang lain berarti gagal pendidikan kita. Kalian sekolah di sekolah yang tinggi, kalian sekolah di sekolah yang favorit, kalian sekolah di sekolah yang mentereng tinggi, bangunannya mewah, tapi kamu tergantung sama orang lain, berarti kamu gagal, ya. Sekolah kita Al-Kasab ini akan mengajarkan bagaimana supaya kita berdiri sendiri, mandiri. Apa? Mandiri di dalam hidupnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah bermanfaat. Jadi jangan sampai hidup kita tidak bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi lingkungan. Maka di Al-Kasab nanti akan ada bank sampah. Kita akan mengelola bank sampah. Kita akan mengelola supaya sampah-sampah, supaya lingkungan kita ini dijaga. Lingkungan Indonesia ini harus dijaga. Lingkungan bangsa ini harus dijaga biar bangsa kita bersih, ya. Biar kita menjadi bangsa yang disiplin, bangsa yang disegani karena salah satunya adalah bersih, ya. Maka kita harus bermanfaat. Kalian di dalam hidup ini harus punya asari sujud, ya, karya yang bermanfaat. Peninggalan kalian, apa peninggalan kalian? Ada yang meninggalkan karya dalam bentuk teknologi, ada yang meninggalkan karya dalam bentuk seni, ada yang meninggalkan karya dalam bentuk organisasi kemanusiaan, ada yang meninggalkan karya dalam bentuk misalnya ekonomi, kemandirian masyarakat dan sebagainya. Nah, kalian juga harus kontribusi untuk berkarya di dalam hidupnya. Ya, kalian harus apa?
Karya. Berkarya, kalau kalian tidak punya skill, bagaimana kalian bisa berkarya? Bagaimana mungkin kalian bisa berkarya kalau kalian tidak punya knowledge? Ya. Bagaimana kamu bisa berkarya kalau kalian malas? Berkarya itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai konsistensi yang tinggi, ya. Sekali lagi, kalian harus bisa berkarya di dalam hidup ini, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yaitu kalian akan menjadi orang itu harus bisa berbakti kepada Robnya, ya. Kesantunan, sehat, mandiri, bermanfaat, berkarya, itu adalah dalam rangka berbakti kepada Robnya, ya. Kita harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan atau berbakti, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi ketika nanti kalian akan berbakti, mewujudkan dengan bakti kepada bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai, sejahtera, bermartabat, ya, sesuai dengan Al-Quran, ya, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka kalian juga harus punya wawasan, kalian harus punya knowledge, kalian harus punya yang namanya pengetahuan. Sekali lagi, kita harus berbakti. Berbakti diimplementasikan kepada bangsa dengan memberikan karya, dengan manfaat, dengan kemandirian, dengan kesehatan, dengan kesantunan. Berbakti kepada orang tua juga, ya. Jangan sampai kalian tidak membanggakan orang tua. Di akhirat nanti kalian berikan mahkota kepada orang tua. Apakah dengan kalian menghafal Al-Quran, atau dengan kalian membuat sesuatu karya-karya yang bombastis sehingga dapat dinikmati oleh orang banyak, ya. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada masyarakat, menolong orang-orang yang duafa, menolong anak-anak yatim dan duafa, menolong orang-orang yang kesusahan. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang mulia. Sekali lagi, pendidikan Al-Kasyaf ini harus benar-benar terasa oleh masyarakat, harus benar-benar terasa oleh bangsa, dan harus benar-benar terasa oleh internasional, ya. Demikian dari ayah. Tadi kurikulumnya apa namanya? S2 MB3. Ini adalah karakternya, pembentukan karakternya agar kita mendukung pendidikan nasional. Itu saja dari ayah. Semuanya tegap, ya. Ayah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.